هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyambung kembali, melanjutkan kembali pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini para jamaah sekalian, kita akan membaca hadis yang ke-25 yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan panggilan Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna unasan, dia menceritakan bahwa ada sekelompok min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan sahabat-sahabat yang datang ini adalah sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Kan insyaallah sudah mengetahui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada muhajirin dan ada ansar. Sahabat muhajirin aslinya itu adalah orang-orang Mekah, tetapi pindah hijrah ke Madinah. Sahabat muhajirin. Sedangkan sahabat Ansar asli penduduk kota Madinah. Nah, yang datang di dalam hadis ini, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Para ulama menyebutkan sebenarnya sahabat-sahabat muhajirin yang asli penduduk Mekah ini sebenarnya dulu itu mereka kaya-kaya. Ya luwe sugi sebenarnya. Sahabat-sahabat muhajirin si datang pindah dari Mekah ke Madinah, dulunya itu mereka kaya. Kapan mereka mulai miskin? Setelah pindah ke kota Madinah. Kenapa? Karena tatkala pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka hanya membawa diri mereka dan agama mereka saja. Harta mereka tinggalkan di Mekah.
Yang penting selamat nyawa, selamat agama, cukup sudah. Ya. Sehingga tatkala sampai di kota Madinah, mereka jadi miskin. Nah, merekalah yang datang tatkala itu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat miskin ini. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Sahabat-sahabat yang kaya, mereka telah memborong pahala. Ngombe yang kunta ini wahai Nabi alaihi salatu wasalam, kita ini miskin. Sahabat-sahabat antum yang kaya, mereka telah memborong pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga bisa salat. Misalkan dengan main bola, ini sahabat miskin, ini sahabat kaya. Sahabat miskin salat, sahabat kaya juga salat. Sama golnya ini, sama skornya, sama-sama satu. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa Ramadan, kami juga puasa Ramadan. Mereka puasa sunnah, kami juga puasa sunnah. Pada skornya sama lagi. Urusan puasa kami bisa sama, urusan salat kami bisa sama. Cuman masalahnya adalah wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sahabat-sahabat yang kaya ini, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa. Mereka datang itu bukan mengeluhkan kemiskinan. Ingat jemaah sekalian, sahabat-sahabat si dere ini, mereka datang ke Nabi alaihi salatu wasallam bukan untuk ngeluh gara-gara miskin, bukan. Yang mereka keluhkan adalah tidak bisa melakukan kebaikan. Itu yang mereka keluhkan. Jadi kalau urusan sholat, kita sama-sama bisa sholat. Kaya bisa sholat, miskin bisa sholat. Urusan puasa, kita sama-sama bisa puasa. Cuman masalahnya adalah urusan sedekah ini. Menurut mereka sedekah itu sekedar harta. Sahabat antum yang kaya, mereka bisa bersedekah, kami yang miskin ini bagaimana? Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, mereka ingin dapat nikmat harta supaya bisa bersedekah, melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan ghibthah itu. Hasad si kanggo, hasad si bagus. Ya. Hasad yang boleh, hasad yang bagus itu adalah kita ingin dapat nikmat seperti saudara kita, supaya nikmat itu bisa kita gunakan melakukan kebaikan. Hasad yang boleh ini, ya bahasa agamanya apa? Ghibthah namanya, ghibthah. Ada tetangga kita kaya, sugi. Ya sugi sekaligus rajin bersedekah. Kita pun melihat juga, ingin juga sugi seperti dia, kaya seperti dia, supaya kita bisa bersedekah. Boleh atau tidak melihat seperti ini? Boleh. Ini namanya ghibthah, hasad yang bagus, hasad yang baik. Ya. Baik. Hasad yang tidak boleh itu ada 3. Si pertama,
tidak senang melihat orang dapat nikmat, tidak senang. Setiap kali orang dapat nikmat sakit hatinya. Ini hasad yang pertama, ini hasad lapis satu ini. Sedangkan yang kedua, tidak senang melihat orang dapat nikmat dan dia berharap nikmat orang itu hilang. Ini hasad lapis dua, ya. Hasad lapis dua. Yang ketiga, tidak senang orang dapat nikmat, ingin melihat nikmat orang itu hilang, kemudian dia pun berusaha menghilangkannya. Hasad lapis berapa ini? 3. Misalkan dengan cara sihir, misalkan, ya, dengan mau nikmat, di demen. Kemudian dia ingin melihat nikmat orang itu hilang, akhirnya dia pun melakukan sihir, menyihir orang itu. Hasad lapis 3 ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara sihir dengan hasad. Karena seringkali sihir ini terjadi gara-gara apa? Hasad. Sakit hati enteng kita dengan lirik, sakit awak teng kita dengan sehat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Allah nyebut wanita tukang sihir. Setelah itu Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad. Kata para ulama, Allah sebut wanita tukang sihir. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Ayat yang terakhir itu gara-gara hasad. Nah ini kalau hasad tidak boleh. Tidak suka orang dapat nikmat, sekedar tidak suka, hasad lapis 1. Tidak suka orang dapat nikmat kemudian ingin supaya nikmat orang itu hilang, hasad lapis 2. Si paling parah, tidak suka orang dapat nikmat, ingin nikmatnya hilang, kemudian berusaha menghilangkannya, hasad lapis 3. Ya, lamun ghibthah ini sekedar ingin dapat nikmat seperti orang itu supaya kita bisa melakukan kebaikan. Bahasa Sasak pun beda antara ghibthah dan hasad ini. Lamun ghibthah ini sekedar melet. Lamun hasad talun hati. Bahasa Sasak pun beda dia. Baik. Jadi mereka datang kepada Nabi SAW. Gimana ini wahai Rasulullah, kita ini miskin, bagaimana cara bersedekah seperti orang kaya ini? Qala, maka Nabi SAW menjawab, awalaysa, bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, Allah telah menjadikan untuk kalian cara-cara untuk bersedekah selain daripada sedekah harta. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bukankah sudah menjadikan untuk kalian cara-cara lain untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap ucapan subhanallah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh orang melakukan kebaikan sedekah. Misalkan ida sugi tiang diri, tiang katakan coba dah bersedekah li ustad no, li imam no. Akhirnya pelungguh pun bersedekah kepada beliau. Siapa yang bersedekah di sini?
Kita berdua. Tiang bersedekah dengan cara menyuruh pelungguh melakukan kebaikan, pelungguh bersedekah pakai harta. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, nyuruh orang melakukan kebagusan sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, melarang orang dari kemungkaran, keburukan, sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, yang maaf, di dalam kemaluan seseorang dari kalian ada sedekahnya. Hubungan suami istri bersedekah. Subhanallah. Ini menunjukkan sedekah itu bukan hanya pakai apa? Harta. Para jamaah sekalian, memang sedekah ini ya duit pembagian. Tiang ingin sebutkan beberapa bagian saja. Yang pertama, pembagian sedekah dilihat dari siapa yang bersedekah. Maka sedekah dibagi dua, kata para ulama. Lamun kita bagi sedekah itu karena melihat siapa yang bersedekah, maka sedekah dibagi dua. Yang pertama, sedekah dari Allah. Yang kedua, sedekah dari manusia. Si pertama, sedekah dari siapa? Allah. Simbe sedekah Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, selapu keringanan-keringanan dalam agama itu sedekah dari Allah. Ida safar, maka arak keringanan. Solat zuhur boleh berapa rakaat? 2. Turun hujan deras, tatkala zuhur ada keringanan, jamak zuhur dengan asar, itu sedekah. Ya. Ida sakit cukup parah, misalkan sakit dari bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa? Boleh, sedekah dari Allah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tatkala ditanya, apa sebenarnya qasar salat ketika safar ini? Wahai Umar, apa itu? Mengqasar salat ketika safar, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, apa sebenarnya itu? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sadaqatullahi tasaddaqa alaikum, itu sedekah Allah yang Allah bersedekah kepada kalian, faqbalu sadaqatahu, maka terima sedekah Allah. Terima sedekah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selapu keringanan di dalam agama ini sedekah dari Allah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, sedekah dari Allah itu adalah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padahal kita belum sempat melakukan kebaikan karena ada uzur. Tiang ulangi, di antara sedekah Allah adalah Allah nyade ita pahala padahal ita belum melakukan kebaikan karena ada uzur, tapi tetap diberikan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata firasyahu, siapa yang datang ke tempat tidurnya, siapa yang datang ke tempat tidurnya, springbednya, kasurnya, ranjangnya, karpetnya, wa huwa yanwi an yakuma minal laili fayusalli, sebelum dia tidur dia pasang niat dalam hati bahwa nanti dia akan bangun tengah malam untuk sholat malam. Sebelum tidur pasang niat. Faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, namun ternyata kelolosan sampai subuh. Kelolosan sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Kataballahu lahu ma nawa, Allah catatkan pahala niatnya. Wa kana naumuhu sadaqatan min Allah, kelolosannya itu sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ada sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Sedangkan yang kedua, sedekah dari manusia. Nah, sedekah dari manusia ini para jamaah sekalian ada 3 caranya. Sedekah manusia ini ada 3 caranya. Ya. Subhanallah. Lamun kita paham 3 cara bersedekah ini, berarti ndik nara alasan tan ndik bersedekah. Ndik nara alasan. 3 cara seorang hamba bersedekah. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Seperti ngasih harta tadi itu, sedekah harta. Seperti nyuruh orang melakukan kebaikan, berdakwah. Ya. Seperti mengangkat, menolong orang mengangkat barang. Ida misalkan berdagang, lek peken, dagang beras. Kemudian ada orang datang beli beras 1 kintal. Setelah selesai jual beli, kemudian pelungguh ikut mengangkatkan dia barangnya ini. Ya, pelungguh tadi sudah dapat uang karena jual beras. Yang kedua ini pelungguh dapat pahala insya Allah karena bersedekah, angkat barang. Intinya cara sedekah yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Ini cara sedekah pertama, berbuat baik kepada orang lain. Cara sedekah yang kedua, berbuat baik kepada diri sendiri. Sedekah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ucapan subhanallah sedekah. Tatkala tentang ucapan subhanallah, kita berbuat baik sama orang atau sama diri kita? Sama diri sendiri. Mau terpahala. Ini cara sedekah. Ida baca Al-Quran, itu zikir sekaligus sedekah. Ya. Berbuat baik kepada diri sendiri, sedekah. Sedangkan yang ketiga, menahan diri tidak mengganggu orang, itu sedekah. Jemaah sekalian, lamun dik tak mampu berbuat baik timpa dengan, maka dik sakitin dengan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, bersedekah dengan cara berbuat baik kepada orang, maka bersedekahlah dengan cara jangan ganggu orang itu. Nabi SAW bersabda, takuffu syarraka anin nas, tahan jangan berbuat buruk kepada orang, fadzaka sadaqatun minka ala nafsik, itu sedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Itu sedekah untuk dirimu sendiri. Lamun dik tak mampu doa yang dengan, setidaknya dendek kerantik dengan. Ya, jangan gibahin orang. Kita tidak mampu mendoakan kebaikan untuk orang, maka jangan gibahi dia. Ya subhanallah, berarti jalan sedekah ini banyak jemaah sekalian. Berbuat baik kepada orang, sedekah. Berbuat baik kepada diri sendiri, sedekah. Tidak mengganggu orang, itu juga sedekah. Ya. Ini dia tentang masalah sedekah yang terkandung dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan zikir, terutama zikir dengan 4 kalimat ini. Si pertama, subhanallah. Si kedua, alhamdulillah. Si ketelu, wala ilaha illallah. Si keempat, Allahu akbar. Nabi SAW mengatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah kalimat manapun yang antum ucapkan duluan, tidak masalah. Dah ucapan la ilaha illallah berjulu, dah ucapan subhanallah berjulu, dah ucapan Allahu akbar lebih dulu, ucapkan alhamdulillah lebih dulu, tidak masalah. Ya. Semua kalimat zikir itu luar biasa, terlebih yang 4 ini. Nabi SAW bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ini ucapan yang paling Allah cintai.
Dan pernah kita sampaikan pertemuan dulu, zikir pakai 4 kalimat ini jamaah sekalian termasuk amalan yang paling cocok, mohon maaf, untuk kita yang sudah tua. Untuk kita yang sudah tua, si angkun tuanya kita sampai-sampai tidak sanggup lagi banyak salat sunnah, tidak sanggup lagi banyak puasa sunnah, maka termasuk ibadah yang paling cocok adalah zikir 4 kalimat ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tatkala misan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pisah beliau yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini dia sudah tua, seorang perempuan sudah tua. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisun." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan saya amalan yang bisa saya amalkan sambil duduk-duduk. Fa inni qad kaburtu, karena saya sudah tua. Ya. Dek tiang mampu gen luwe-luwe ruku sujud, dek tiang mampu gen luwe-luwe puasa sunnah, faktor usia. Maka tolong ajarkan tiang sebuah amalan yang bisa tiang kerjakan sambil duduk-duduk. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ucapkan subhanallah 100 kali sambil duduk-duduk, pahalanya sama seperti memerdekakan 100 budak. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 budak. Ya, 100 budak. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, sama pahalanya seperti nyumbang 100 kuda untuk berperang di jalan Allah. Kita mampu nyumbang banyak-banyak kepada saudara kita yang ada di Palestina itu. Balamun demele pahala nyumbang di dalam peperangan, ucapkan alhamdulillah berapa kali? 100 kali sambil tokol-tokol. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, pahalanya sama seperti ngorban menggunakan 100 onta. Oke, kita korban ini. Ya. Kita yang belum ada modal misalkan untuk Idul Adha ini, ngorban kambing pun tidak bisa, ngorban sapi juga tidak bisa. Banyak-banyak ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tokol-tokol, pahalanya seperti ngorban 100 onta. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka pahalanya tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, penuh langit dan bumi, kata Nabi alaihi wasallam. Ini zikir yang 4 ini cocok untuk kita yang sudah lanjut usia. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Kemudian juga di antara sedekah yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam selain dari zikir yang 4 ini, ya, adalah amrun bil ma'ruf, nyuruh orang melakukan kebaikan. Orang itu terima ataupun tidak terima, ya, kebaikan yang kita sampaikan. Sekedar kita menyuruh orang melakukan kebaikan, sedekah itu. Kalau seandainya dia terima kebaikan yang kita perintahkan, maka double mautah. Ya. Ida nejak dengan ngaji. Orang ini belum mengenal dakwah tauhid, belum mengenal dakwah sunnah. Tejak dia yang ngaji tauhid, tejak dia yang ngaji sunnah, berarti dia bersedekah. Ternyata orang ini alhamdulillah mau dia ngaji sunnah, mau dia ngaji tauhid misalkan, berarti pelunggu sudah bersedekah, kemudian ditambah lagi dapat onta merah. Jadi sekedar nyuruh orang melakukan kebaikan, sedekah. Ya. Berat tidak nyuruh orang melakukan kebaikan? Ya. Sangdekna berat lalu. Si berat jamaah sekalian yang kedua ini, wa nahyun an mungkarin, melarang orang dari keburukan, itu yang berat. Nejak batur ta salat berjamaah lebih mudah ketimbang balak batur ta riba.
Teman kita ini masih melakukan riba, kita ajak dia sholat jamaah, lebih mudah. Tehta sholat jamaah lebih mudah ketimbang mentelah gawi riba nu. Berat. Makanya disebutkan oleh para ulama sejarah, tatkala Nabi SAW pertama kali berdakwah di kota Mekah, belum beliau dimusuhi, belum. Tatkala beliau mulai dakwah, belum dimusuhi. Ya. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau mengatakan karena di awal-awal dakwah Nabi SAW menyampaikan masalah tauhid, mengajak orang untuk bertauhid. Itu di awal-awal dakwah, ngajak orang untuk bertauhid. Belum dimusuhi. Kapan beliau dimusuhi? Ketika beliau melarang mereka melakukan syirik. Baru dimusuhi. Berat ini. Ya. Tapi itu sedekah. Ya. Taib. Kemudian juga di antara cara bersedekah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mohon maaf, di dalam kemaluan seseorang dari kalian sedekah. Suami menggauli istrinya itu sedekah. Makanya sebagian ulama berdalil pakai hadis ini tentang anjuran poligami. Kan lamun sekek senina ada kalau satu istrinya hanya satu tempat bersedekah. Lamun 4 dua jalan sedekahnya banyak katanya. Ini salah satu dalil mereka. Anjuran untuk poligami kata mereka. Mohon maaf ibu-ibu. Dendek silih. Taib. Subhanallah. Kenapa jamaah sekalian menggauli istri itu termasuk sedekah? Kenapa? Karena itu berbuat baik kepada istri tersebut. Hak dia memberikannya haknya. Ya. Memberikannya haknya. Sebagaimana kita suami para laki-laki punya syahwat, mereka para istri juga punya syahwat. Kita mohon maaf, para suami ini butuh untuk menyalurkan syahwat kita kepada istri, mereka pun para istri butuh menyalurkan syahwat mereka kepada suami. Masih ingat dah tatkala Umar ibnul Khattab menjadi khalifah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Umar ibnul Khattab ketika dia menjadi khalifah, dia punya satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah at-tafakkudu lailan, sering keliling di malam hari. Tatkala dia jadi khalifah, jadi raja, biasa Umar ini malam hari dia keliling ngecek keadaan rakyat. Dan biasanya dia ditemani oleh salah seorang ajudannya yang bernama Aslam. Lagu pas malam itu sendirian dia keliling Umar ini di kota Madinah. Sampailah Umar ibnul Khattab di sebuah rumah. Dari dalam rumah itu terdengar suara seorang perempuan. Perempuan ini dia bersyair, berpuisi. Umar ibnul Khattab berhenti dengar puisi perempuan ini. Di antara puisi yang dia sampaikan, dia mengatakan, laula makhafatullah, kalau bukan takut kepada Allah, maka aku akan gerakkan ranjang ini, kata dia. Aku akan goyang ranjang ini. Ya, itu kata perempuan tersebut. Lamun dek tiang takut kepada Allah, aku akan gerakkan ranjang ini. Maksudnya berzina. Padahal perempuan ini sudah nikah dia. Lah, kenapa kok dia ada keinginan berzina? Ternyata suaminya tidak pernah pulang karena berperang, berjihad. Suaminya tidak pernah pulang berperang, berjihad di jalan Allah. Umar ibnul Khattab langsung dia pulang ke anak-anaknya, dia kumpulkan anak perempuannya. Dia kumpulkan anak perempuannya, kemudian dia mengatakan, jawab pertanyaan bapak sekarang. Apa kata putrinya Umar, anak perempuannya Umar? Apa pertanyaannya wahai bapak? Kata Umar ibnul Khattab, berapa lama seorang wanita biasanya tahan untuk tidak melepaskan syahwat? Berapa lama? Putrinya mengatakan, masa pelunggu bertanya seperti itu kepada putri pelunggu sendiri? Malu tiang jawab. Jawab, kata Umar, demi menyelamatkan kehormatan seorang muslimah, jawab.
Putrinya mengatakan, biasanya, kadang ada yang lebih daripada itu, cuman biasanya arba'atu ashhur, 4 bulan. Maka Umar ibn al-Khattab pun membuat keputusan, semua laki-laki yang punya istri kalau berperang paling lama berperang 4 bulan, setelah itu harus pulang. Nah ini dia jemaah sekalian, sebagaimana kita para suami butuh untuk melepaskan itu, mereka para istri juga butuh melepaskan itu, hak mereka ya. Taib. Jadi itu bersedekah, itu bersedekah, dan tidak perlu nunggu malam Jumat ya. Sebagian orang nunggu dan itu tidak ada dalilnya. Taib. Tatkala para sahabat mendengar ini, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, nyuruh orang melakukan kebaikan sedekah, melarang orang dari keburukan sedekah. Ketika mereka mendengar ini, langsung mereka paham, wajar zikir sedekah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, paham mereka. Yang membuat mereka tidak paham adalah wa fi bud'i ahadikum sadaqah, menggauli istri kok bisa jadi sedekah? Itu yang mereka tidak paham. Kata mereka, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, seseorang dia menyalurkan syahwatnya, masa dapat pahala? Kan sekedar melampiaskan syahwat, masa bisa dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Beliau mengajak mereka berpikir. Kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ngumbe pendapat dah wahai sahabatku. Lau wada'aha fi haram, kalau dia lampiaskan syahwatnya di dalam yang haram. Seperti apa? Zina. Bagaimana kalau dia pakai syahwatnya itu di dalam yang haram seperti zina? Akana alaihi wizrun, dapat dosa tidak? Dapat dia dosa. Kalau dia pakai syahwatnya pada yang haram, dapat dia dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka sebaliknya kalau dia pakai syahwatnya pada yang halal istrinya, kana lahu ajrun, dapat pahala. Nih, diajak berpikir oleh Nabi SAW. Lamun da kaduang syahwat dari perkara haram seperti zina, dosa. Maka sebaliknya, pemahaman sebaliknya, kalau dipakai syahwat itu pada yang halal, berarti dapat apa? Halal, pahala. Nah. Dapat pahala kalau dipakai pada yang halal. Nah jamaah sekalian, cara berpikir Nabi SAW ini disebut dengan istilah kias. Kias. Sering kita dengar dalil dalam agama itu Al-Quran. Si kedua, hadis. Si ketelu, ijma', kesepakatan sahabat. Si keempat, kias. Nah inilah kias, pakai logika itu. Nah, kias, menggunakan logika, menggunakan akal. Taib. Cuman kias ini jamaah sekalian, kias ini kapan digunakan kias ini? Ketika tidak ditemukan dalil. Lamun arak dalil dendek ngadu akal-akalan malik. Apa kata para ulama? Idza ja'al athar, apabila datang dalil, batalan nazar, batal akal-akalan. Batal. Ya, sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-qiyasu kal maitah. Kias itu seperti bangke, kata Imam Syafi'i. Kapan boleh makan bangke? Darurat, dek narak makanan si lain baru boleh makan bangke. Seperti itu kias, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Jangan semuanya pakai kias, padahal dalil wah jelas bekias doang. Jangan. Akhirnya dalil pun ditolak gara-gara akal. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
innaka la tusmi'u man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang di dalam kubur. Allah sebut seperti itu, tidak bisa memperdengarkan orang yang di dalam kubur. Ayat Al-Quran jelas kandungannya, tidak bisa memperdengarkan orang di dalam kubur. Di antara dalil yang dipegang oleh sebagian orang yang menjalankan talqin setelah penguburan, ya, di antara dalil yang dipegang itu adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih bahwa orang mati itu bisa apa? Mendengar suara sandal, suara trompa orang yang pulang yang tadi mengantarkannya. Maka di sini dimasuki kias, dipakai kias oleh sebagian orang. Apa katanya? Lamun suara sandal saja didengar, apalagi suara manusia yang mentalkinkannya. Nah, ini menentang ayat yang tadi. Ayat mengatakan la tusmi'u man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan. Lamun suara sandal ini kita tidak perdengarkan, dia dengar sendiri. Kalau lamun talqin kan kita perdengarkan dia. Nah, yang tiang ingin sampaikan adalah kias ini hanya digunakan ketika dalil Al-Quran, dalil hadis atau dalil ijma' tidak ditemukan, baru kita gunakan itu. Ya, itu pun kias ini banyak syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik. Yang tambahkan sedikit, tinggal 2 menit. Akhirnya sahabat-sahabat yang miskin ini senang mereka. Ternyata mereka bisa bersedekah meskipun tanpa harta. Pulang mereka, zikir. Subhanallah dia putus-putus, alhamdulillah dia putus-putus. Begitu pula Allahu Akbar, la ilaha illallah tidak putus-putus, amar ma'ruf nahi mungkar tidak putus-putus. Ya. Ternyata informasi sedekah ini diketahui oleh sahabat yang kaya. Akhirnya sahabat yang kaya pun melakukannya. Mereka bisa bersedekah pakai harta sekaligus bersedekah pakai zikir, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Diketahui. Ya, bocor ternyata rahasia ini. Kalah lagi sahabat yang miskin ini, kalah. Taib. Akhirnya datang mereka kembali kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ikhwanuna qad alimu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya itu sudah tahu. Betadah kita ini sudah tahu. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Bandit tahu cara tawah. Itu kelebihan dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bada sabarkah? Ya, terima dia. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kaya bersyukur lebih baik dari miskin bersabar. Ulama itu beda pendapat, besi lebih bagus sugi syukur atau miskin sabar. Besi lebih bagus, beda pendapat. Ya. Sebagian mengatakan kaya bersyukur lebih bagus. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kaya, haji dan yang lainnya. Ya. Taib. Belagu lamun kita ditanya seperti itu, bim pilih deh miskin sabar, kaya syukur. Ya. Dia tahu lah beda pendapat nanti. Sepakat kita kaya bersyukur sudah. Ya. Biarkan ulama yang beda pendapat, lamun kita aja sepakat sudah kaya bersyukur. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita baca dari hadis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, jalan sedekah itu banyak. Jalan sedekah itu banyak. Nanti nara alasan untuk tidak bersedekah. Wallahu alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilakan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan masuk dari jamaah yang ngikutin. Pertanyaan yang pertama, kita sudah niat bangun malam tapi kita kelolosan sampai terbit matahari. Apakah ini juga termasuk sedekah? Termasuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa itu? Tidak melakukan perbuatan yang membuat dia kelolosan. Mana contohnya? Begadang. Niat untuk bangun sholat malam lagu tinduk setengah telu. Kemudian kelolosan sampai jam balu. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seperti ini berdosa. Kalau seperti ini berdosa. Dia tahu dirinya sulit bangun, lagi bergadang, kemudian kelolosan, berdosa, kata Syekh Ibn Utsaimin. Tapi kalau ada orang sudah tidur pagi, lemak tinduk, selesai isya tinduk, kemudian menyalakan alarm, lagu qaddarallah, tetap kelolosan, yang ini sedekah. Ini sedekah. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihi. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini pertanyaan
di luar pembahasan. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari Rabu yang lalu saya sudah membeli hewan kurban. Sejak kapan saya tidak boleh memotong rambut dan kuku? Jadi hewan kurbannya sudah dibeli, kapan saya mulai tidak boleh potong rambut dan kuku? Kalau sudah masuk malam pertama bulan Zulhijjah. Dua syaratnya pengorban itu tidak boleh potong rambut, potong kuku atau kulit. Dua syaratnya. Syarat yang pertama, sudah masuk bulan Dzulhijjah. Syarat yang kedua, sudah ada niat ngorban. Masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, belum ada niat korban, masih boleh tidak potong rambut? Boleh. Jadi harus yang dua ini. Masuk bulan Dzulhijjah sekaligus ada niat untuk ngorban, saat itulah tidak boleh lagi potong rambut, potong kuku bagi pengorban. Allah taala a'lam wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada? Ya. Silakan. Ada sebuah zikir yang diamalkan setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Yang mana pahalanya artinya neraka tak berani dekat. Yang bunyi kalimatnya Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Apa ada ke dalilnya ini? Tiang tidak tahu itu. Wallahu alam, tiang tidak tahu itu. Ya. Yang ada selesai maghrib dan selesai subuh itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Hadis tentang ini disahihkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Syekh bin Baz, disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, disahihkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Banyak ulama yang mensahihkannya, meskipun ada yang mengatakan dhaif, lemah. Tapi tiang pribadi lebih condong kepada pendapat ulama yang menerimanya. Kenapa? Karena disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga ulama-ulama yang lain. Itu yang tiang tahu, ya. Adapun yang ini tiang tidak tahu, ya, zikir yang khusus seperti ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sudah tidak ada, ya? Masih ada? Silakan. Ya. 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 Bisa tidak yang seperti itu? Maka jawabannya adalah bisa. Pada ida zikir selesai sholat kan di antara cara zikir selesai sholat itu subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Maka bau dah sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti berapa kali dia baca, ya? 25 saja. Langsung jadi 100 dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah. Jadi bisa disambung, bisa perkata, subhanallah dulu sampai selesai, setelah itu pindah ke alhamdulillah, bisa. Jadi luas dia caranya, dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Baik. Sudah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tatkala bersedekah harta, lebih belik niatnya tatkala bersedekah itu supaya harta kita nambah. Itu niat lebih beliknya, ya. Lebih besar niatnya tatkala sedekah harta. Bagaimana yang seperti ini? Meniatkan manfaat dunia tatkala melakukan ibadah, ini ulama beda pendapat boleh atau tidak. Ini si pertama, ya.
Boleh atau tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Tiang mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, dalam kitab beliau Kitabul Jami', Syarhu Kitabil Jami'. Beliau menguatkan pendapat ulama yang mengatakan boleh meniatkan manfaat dunia tatkala ibadah dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, manfaat dunia tersebut harus disebut oleh dalil. Kalau tidak disebut oleh dalil tidak boleh. Mana contohnya? Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin diperpanjang umurnya, diperluas rezekinya, silahkan sambung silaturahim. Kalau seandainya tidak boleh dia berniat diperpanjang umurnya, untuk apa Nabi menyuruh? Untuk apa Nabi menyuruh? Kan tidak boleh. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, sai mele rezekinya diperluas, umurnya diperpanjang, falyasir rahimah, sambung silaturahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfik ma fil jaib." Impakkan, sedekahkan apa sih ada di kantong dah. Ya'tika ma fil ghaib, maka aku akan berikan yang belum datang, kata Allah. Seandainya tidak boleh, Allah tidak akan menyuruh seperti itu. Lagu siara dalilna. Siara dalilna. Salat dengan niat supaya sehat, ada ke dalilnya ini? Niat supaya sehat ini? Ada ke dalilnya? Taib. Jadi manfaat dunia itu harus disebut oleh dalil. Kemudian yang kedua, nah ini jawab pertanyaan Anda. Niat untuk dapat manfaat dunia itu tidak boleh lebih besar dari niat untuk Allah. Nah, ini berkejawab sudah ya. Nah, harus tetap niat utama itu karena Allah. Lamun ini sekedar nebeng, dia niat ini. Kalau terpenuhi dua syarat ini, pendapat yang terkuat insyaallah dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Terakhir kan? Taib. Tatkala berhubungan badan, dek nara niatnya untuk bersedekah, tetap ke dapat pahala sedekah itu. Nah. Yang perlu gue sebutkan ini sebenarnya disebutkan di sini, cuman tiang tidak sampaikan tadi. Ulama kita berbeda pendapat. Apakah seperti berhubungan badan tersebut dia dapat pahala sedekah kalau dia niatkan, ataukah tanpa dia niatkan pun dapat? Sebagian mengatakan harus ada niat, harus ada niat. Ya. Jadi lamun dah tejak senina dah, kah teh gentiang bersedekah. Dengan ke bahasa Anda kah? Teh gentiang bersedekah. Ya. Mohon maaf. Sebagian ulama mengatakan harus ada niat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu niat pun tetap dia dapat. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutnya secara umum. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam kemaluan seorang dari kalian ada sedekah, tanpa beliau menyebutkan ada niat. Wallahu a'lam. Paling bagus adalah niatkan. Paling bagus adalah niatkan. Wallahu a'lam. Masih ada? Terakhir katanya. Di antara perincian sedekah tadi Ustaz, mana yang lebih afdal? Apakah zikir lain yang empat tadi daripada sedekah yang lain Ustaz? Mana yang lebih afdal daripada sedekah yang lain ya? Sedekah zikir yang zikir dengan sedekah harta misalkan. Mana yang lebih afdal? Tetap sedekah harta ini yang utama. Tetap sedekah harta. Karena kita itu dituntut beribadah juga dengan harta. Lamun tak sedekah sekedar ngadu zikir. Misalkan arak dengan ngendang sedekah le ita sugi. Misalkan ita sugi. Arak dengan ngendang sedekah, wah tiang bersedekah subhanallah 100 kali bro. Burung tak beribadah pakai harta jadinya. Ya, berarti kita tidak akan pernah beribadah pakai harta. Jadi bersedekah dengan harta ini tetap lebih utama. Adapun sedekah pakai zikir alternatif ini. Ya, alternatif. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Nggih. Syara. Nggih. Makan yang halal, apakah termasuk sedekah makan yang halal ini? Mudah-mudahan dia masuk sedekah terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan dia masuk sedekah terhadap diri sendiri. Karena para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan sebenarnya kullu ma'rufin sadaqatun, selaku kebaikan itu sedekah. Kullu ma'rufin, semua yang ma'ruf yang baik itu terhitung sedekah.
dan makan yang halal itu termasuk kebaikan. Mudah-mudahan dia masuk ke sana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.